panimor tangale kenare ondong kalorong sedeh. Saya Asti. Kali ini Asti berada di Monumen Trunojoyo yang merupakan ikon dari Kabupaten Sampang. Ingin tahu perjalanan Asti berikutnya? Yuk ikutin! Halo teman-teman, hari ini saya berada di Kecamatan Sokobana. Kecamatan Sokobana terletak di Kabupaten Sampang bagian utara, sekitar 1 jam 20 menit perjalanan menuju ke Kecamatan Sokobana, yang berjarak 57 km dari pusat kota Sampang. Di perjalanan, kita bisa melihat keindahan Laut Jawa yang ada di sebelah utara Kecamatan Sokobana. Berbicara tentang Sokobana, pasti yang kita ingat adalah Pantai Lon Malang, kapal jodoh, dan hasil bumi berupa kacang mete. Tapi, tahukah teman-teman bahwa ternyata Kecamatan Sokobana memiliki sejarah yang luar biasa? Meskipun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945, namun pada tahun 1947, agresi militer Belanda kembali menyerang beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Sokobana. Bagaimana kisahnya? Mari kita kupas satu persatu dan ikuti jejaknya. Saya sedang berada di Tugu RM Fandi, pemimpin pejuang Barisan Sabilillah. Pada tahun 1947, Belanda datang melalui jalur darat maupun laut di utara wilayah Sampang. Melihat ada pergerakan penjajah, warga di desa Sokobana membentuk Barisan Sabilillah yang dipimpin oleh RM Fandi, serta jajaran pejuang lainnya. RM Fandi adalah komandan veteran agresi Belanda tahun 1947. RM Fandi lahir pada tanggal 19 November 1928 dan wafat pada tanggal 18 Juni 2005. RM Fandi juga pernah menjadi kepala desa Sokobana Lao pada tahun 1961 sampai 1992. Tugu RM Fandi, ada juga Tugu Perjuangan Rakyat Sokobana di Desa Sokobana Tengah. Namun, sayang sekali teman-teman, tugu ini tidak terawat dengan baik. Ada juga tokoh lainnya yang tercatat dalam sejarah. Beliau adalah Buyut Labeng. Nama asli Buyut Labeng yaitu R. Astra. Peran beliau sebagai penjaga wilayah perbatasan antara Bangkalan dan Sumenep dari penguasa pada saat itu. Makamnya berada di Kampung Labeng, Sokobana.
pejuang Sokobanah yang berada di Desa Sokobanah Tengah. Dulunya tempat ini digunakan untuk menyusun strategi dan mengadakan rapat-rapat untuk melawan agresi Belanda ke-1 pada tahun 1947. Juga ada cap lampu yang merupakan saksi bisu di saat para pejuang berkumpul di markas. Cap lampu tersebut merupakan peninggalan tokoh-tokoh pejuang. Sampai saat ini, cap lampu kuno itu masih terawat dengan baik. Dulu terjadinya perang di Kecamatan Sokobanah ini, tepatnya di daerah Kenari ini. Daerah Kenari ini dulu dikenal tempat pertempuran untuk di Kecamatan Sokobanah. Pada tanggal 2 September tahun 1947, pada agresi Belanda kedua, di sini banyak sekali mayat-mayat pejuang kita, pasukan Sabil, gugur. Kurang lebih 98 orang meninggal, 22 luka-luka. Dan kemudian dengan tanggal 13 pada bulan 9 tahun 1961, semua mayat-mayat yang dimakamkan di daerah sini, pejuang-pejuang dulu itu, diangkat. Mayatnya diangkat, dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Sampang. Jadi 98 orang itu hanya 2 yang rusak, lainnya masih banyak yang utuh jasadnya. Sehingga dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sampang. Jadi ini pusat pertempuran. Di tempat inilah para pejuang Sokobanah bertempur dengan para tentara Belanda. Pertempuran itu terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 1947. Para pejuang Sokobanah melawan tentara Belanda dengan senjata seadanya saja, seperti bambu runcing dan senjata sederhana lainnya. Siapakah kini libur lara nan setia dan perwira? Itulah cerita tentang R.M. Sandi dan para pejuang barisan Sabilillah lainnya yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan dan hak kita sebagai negara yang berdaulat. Dan hari ini kita semua menjadi tahu bahwa perjuangan itu mengorbankan banyak hal. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa terbuang. Teman-teman, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita bangun jiwa dan raga kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih teman-teman, dan merdeka.